sempat dengar suara gitu kayak kalau aku maksudnya dengarnya tuh kayak suara ketawa tapi suara nyampur ya meringkik jadi kayak campur suara kuda gitu. Pertama aku kayak nengok di depannya tadi pas kita masuk ya itu tuh ada 2 patung naga di kanan kiri itu gede jadi kayak istana gitulah modelannya. Teman-teman yang akan syuting besok kita akan sampaikan ke Om dan Mas D gitu yang nanti akan diulas di spot-spot tersebut begitu. Berarti mudah. Kemudian yang satu memang menggunakan perawakan seperti kerajaan selatan, gampangannya kayak Nyi Blorong gitu kan benar. Nah yang jantan itu ada tanduknya. Kerasa ya. Nanti kalau misalnya ada kayak rasa tertentu, aroma tertentu boleh diceritakan. Maaf. Oke. Ini toilet ya Mbak? Iya. Aku yang kerasa banget di daerah yang bangunan merah ini sih langsung panas gitu bagian sebelah kiri. Aku paling takut diberingin. Ini apa? Diberingin. Oh diberingin. Karena tadi waktu kita gojekan sebelum ini, aku nggak tahu ya. Maksud, slut. Iya, aku lihatnya agak tinggi sih sebenarnya. Jadi di depannya tadi pas kita masuk ya itu tuh ada 2 patung naga di kanan kiri itu gede jadi kayak istana gitulah modelannya. Nah ini kita lihat di samping ada pohon beringin, cakep. Di sekitaran kita ada pohon bambu, ya cakep. Bagaimana kalau kita menyingkir dulu? Apakah tempat ini menjadi ibaratnya apa ya, markas besar mereka ini apalagi setelah sepi setelah Sudah tidak digunakan untuk menjadi restoran kembali ya. atau apakah mungkin entitas yang di sungai malah bermigrasi ke sini? Itu kita mau ngecek Ya. Mari kita temenin kita jalan-jalan ya. Ini kita lagi survei teman-teman jadi yang menanyakan Om Hao beliau tidak ada. Tidak ikut kita jalan-jalan. Jadi di depan patung naganya tuh sempat dengar suara gitu. Kayak kalau aku maksudnya dengarnya tuh kayak suara ketawa tapi suara nyampur ya meringkik jadi kayak campur suara kuda gitu. Pertama aku kayak nengok kayak aku salah denger gitu. Terus kedua kalinya aku kayak bunyinya makin kencang. Mbak Dita juga ikut nengok karena depan-depanan. Mbak Dita nengok, terus kita lihat-lihatan. Iya kayak mukanya itu cuman gitu aja kayak iya lihat nggak denger gitu. Gitu. Begitu. Terus udah yang lain tuh pada nggak ada yang nengok jadi kayak cuma berdua doang dia denger. Oke deh kita keep gitu. Tapi nggak apa-apa tadi emang udah bilang nggak apa-apa. Barusan suara apa? Apa? Barusan ada suara nggak? Iya sebelah sana. Apa Mbak? Ketawa atau orang jalan atau ngomong apa? Nggak tahu. Tapi dari sana bukan dari sini. Terus mungkin tadi teman-teman juga udah mulai sebenarnya menonton di sini rasain apa sih bu? Ya, ini emang kita kemeringetan nih. Panasnya antara keringetan sama Ya begitu teman-teman bisa nafas diri. Tapi emang pas kita tadi masuk ya belokan pertama kita masuk itu juga udah mulai langsung kan ngeliatin sawah tuh itu langsung aku yang kerasa banget di daerah yang bangunan merah ini sih langsung panas gitu bagian sebelah kiri. aku paling takut diberingin. Ini apa? Diberingin. Oh diberingin. Karena tadi waktu kita gojekan sebelum ini, aku nggak tahu ya. Maksud, slut. Iya, aku lihatnya agak tinggi sih sebenarnya. diterima di sini mungkin ya nggak maksudnya nggak merasa terintimidasi atau bagaimana, aku merasa ramai tapi tidak konotasinya negatif kayak lu di sini.
Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Oke, kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Dan kali ini kita bertiga Om. Iya. Ada satu bintang tamu. Bintang podcast. Podcast apa Mbak Noven? Bisa dipromosikan sekalian? Podcast Tanah Jawa. Ada Om juga sih. Tagline-nya apa? Apa ya Om? Enggak semua hal mistis harus dramatis. Nah, biar dramatis kita ajak kemana Om Hao? penelusuran langsung. Nah. Dan ini malah yang pertama kali datang loh sebelum kita loh. Oh iya. Dan timnya ini. Karena sebelumnya Mbak Noven sama beberapa tim sudah melakukan survei. Iya, kayak gitu Mbak sekali. Noven. Gimana Mbak Noven? Hasil surveinya? Cukup menegangkan ya, karena itu cuma berapa ya? Berlima dan ganjil kan Om. Dan tempatnya sangat luas. Terus hutan hitungannya. Jawab. Itu hewan, ya kan? Itulah. Terus apa ya, medannya tuh sebenarnya kalau malam-malam dilewatin sangat menegangkan ya, karena gelap, sempit, licin dan banyak lubang. Gitu. Ya, tapi BTW malam hari ini kita sebenarnya sedang berada di resort ya. X resort seperti itu. Memang sekilas kayak hutan kayak gitu ya. Cuman ini sebenarnya dulu resortnya pernah aktif, kemudian pada tahun 2022 kalau nggak salah, tahun kemarin itu nggak aktif, dan setelah nggak aktif malah jadi viral karena apa ya, setting interiornya yang eksentrik, kemudian teman-teman konten kreator pada berdatangan ke sini, penasaran ada apa sih di sana setelah tempat ini terbengkalai seperti itu. Nah, setahun berselang gantian tim kisah tanah Jawa kemudian ke sini melakukan survei. Ternyata ini menurut beberapa tadi yang sempat disampaikan Mbak Noven, worth it seperti itu untuk ditelusuri. Iya, banyak juga yang waktu ini viral yang ngetek KTJ juga banyak sih. Iya, datang ke sini. Kapan KTJ ke sini? Iya. Tuh mungkin Sobat Javanika semua juga sudah sempat melihat ya dari konten kreator lain, tapi kali ini kita mencoba menelusuri ala kami, dan juga dari yang terutama dari spot-spot yang sudah saya dan juga tim survei kemarin sudah cek begitu. Ini kan memang spot pertama memang ini ya Om. Gimana tuh Om? Iya, ini sebelum kita telusuri kan Mbak Noven duluan nih kemarin. Yang diperoleh apa Mbak? Nanti sebelum kita telusuri. Sempat ke mana aja? Kita yang sudah dikunjungi kemana saja? Pokoknya dari sini, terus sempat ke bawah. Jadi karena aku belum pernah lihat resto ini waktu masih beroperasi ya. Jadi kemarin kami cuma menerka-nerka aja. Kayaknya tetap di sini spot-spot orang tempat makan juga sih. Cuman memang habis itu ada kayak kolam ikan yang begitu besar. Terus ada sepertinya ada tempat kayak ruangan VIP buat pelanggannya. Jadi ada kolamnya di depannya, tapi terus di belakangnya tuh langsung sungai juga kayak gitu. Itu sih, tapi yang di sini nih, yang di belakang kita ini katanya penunggunya termasuk salah satu yang ikonik Om. Dan katanya banyak yang udah sempet kesini tuh mereka selalu kabur karena si tokoh yang di sini itu berani ngejar gitu loh. Ngejar? Itu waktu sini tidak aktif atau waktu aktif? Waktu sudah nggak aktif. Ketika masuk ke sini ya? Apa Mbak kalau yang diperoleh dari cerita risetnya? Dari cerita gini sih, katanya di sini Black Giant. Di sini, terus di seberang, di seberang ada pohon, kami nggak tahu nama pohonnya, itu katanya kemarin waktu live sempat ada yang bilang ada miskenya, kayak gitu. Cuman kita deketin? boleh? Misi. Ini beringin tuh. Ini toilet ya Mbak ya? Iya, kayaknya toilet. Kemarin nggak berani masuk lebih dalam sih. Oh iya. Mau masuk Om? Boleh, masuk. Oke.
Sama duluan. Ada cerminnya. Oma yang di depan. Ini. Ada enggak ada Apa? di sini aja ya. Astagfirullah. Oh, masih ada sarang tawon. Ya sini, di sini dingin. Dingin, iya. Harusnya kan ruangan kayak gini pengap ya. Pengap, Pak. Ini kayak dingin. Bener sesuai yang disampaikan Mbak Noven ya. Entitas yang di sini itu Black Giant. Namun seperti biasa ya, klasik, masih ada beberapa yang menggunakan atau memanfaatkan tempat ini untuk berinteraksi dengan entitas ini. Dan dulu ketika ini masih aktif pun, saat ada perempuan yang masuk ke sini itu diintip dari atas. Sama si Black Giant. Jadi kayak dia ini kan ada dua ini ya. Ya. Dia ngangkang di sini Mbak. Jadi kayak ini gitu. Jadi ngeliatin aktivitas perempuan-perempuan entah MCK di sini. Lebih ke ini ya. Lebih ke buang hajat. Gitu. Iya. Tapi berarti Mr. Jinnya ini bukan di Beringin tadi? Sebenarnya di Beringin, tapi kadang masuk ke sini. Dan saya juga melihat ya, ada beberapa toilet di sini, ada apa sini? Bisa jongkok, masa jongkok, duduk. Ada seseorang perempuan yang waktu itu membuang pembalut. Yang masih ada daerahnya, kemudian banyak sekali seperti kuntilanak-kuntilanak yang berdiri dengan tinggi yang lebih tinggi dari ini mesti begini postur tubuhnya, lidahnya panjang itu ngisapin darah yang ada. Itu waktu masih aktif. Masih aktif dan sekarang justru mereka bingung, nggak ada orang datang ke sini. Jadi ketika ke sini ada terutama perempuan ya itu interest banget. Wow. Entitas yang di sini kebanyakan apa ya, sebenarnya normal antara laki-laki perempuan ada, maksudnya imbang. Tetapi mereka ya entitas yang kita sebutnya jantan ya, jantan itu lebih interest dengan perempuan yang masuk sini. Jadi mereka mengatakan bahwa perempuan itu harum gitu. Apalagi yang sedang datang bulan. Yang datang bulan itu ibarat kata, oh ini kayak gini loh, kita duduk kita kelaparan, kemudian ada makanan lewat, penjual makan lewat. Makanan yang aromatik ya, misal sate atau apa bakso atau apa yang aromatik. Bisa kita bayangkan kita lapar, hujan deras, ada tukang bakso lewat. Rasanya kayak gitu mereka. Jadi udah benar-benar mengendusnya itu. Selapar itu ya. Gitu katanya. Gitu Mbak. Iya, aku takut. Saya melihat perempuan menggunakan gaun berwarna hitam, belakangnya Mbak Noven. Kalau di sini memang nggak ada. Tingginya setinggi Mas dia, tapi lebih tinggi dikit. Tapi kayak dia posisi ini saya peragakan ke Mas dia, misalnya Mbak Noven agak turun dikit. Nggak, dia tanya. Gitu ya. Turun dikit Mas dia. Gini. Oh, berarti tangannya di sini Om? Di pundakmu. Jadi rasanya agak di sini tuh agak tebal karena kayak ada yang megang dari atasmu. Tapi kakinya nggak nempel Mas dia sampai melayang dia. Setinggi ini. Terus kepalanya pas di sini. Ini tangannya di sini, badannya di belakang. Saya nggak tahu mungkin apa masuki siklus atau apa mungkin hampir kali ya kayak hampir ya, jadi kayak ini ada mangga tapi nunggu matang di pohon. Diimbu ya. Aku diimbu setan. Iya ya, saya sebut itu bukan kuntilanak ya Mas, tapi apa ya, kayak entitas perempuan sih. Entitas perempuan, tapi ketika dia kena darah, terutama darah menstruasi itu aku mau ngisep banyak gitu, banyak mungkin buat makananku gitu katanya. Besar banget ya Mas, dan itu lidahnya kadang bisa kalau mencok mati Mas, mencok di sini nanti bisa turun gitu. Itu kayak ini loh, apa namanya,
tampilannya itu kayak kurus-kurusnya tuh kayak kurus-kurus udah nggak makan Lama. berhari-hari gitu Iya. sampai kurus Kayak tulangnya nyamuk tuh, kelihatan Mas, ini. ininya apa lidah penghisapnya itu tahu ini nggak Mbak yang kalau ulang tahun yang ditiup Kayak kayak ini gitu, ya. kayak gitu. Tapi dia lengkungnya ke bawah. Jadi bisa nusuk ini masuk untuk ngisep darahnya. tapi ini lidahnya lagi nggak ke situ kan Om? Ya belum mungkin. Jangan. Tapi udah kayak Ping. tapi ini ngulternya masih kan tinggal tiup itu panjang Iya. gitu. Gitu. Itu bukan kayak lidah manusia, ujungnya itu ada kayak lubang penghisapnya gitu loh. Iya, Iya kan? iya. Kayak ada jarum suntik. Ibaratnya kayak Mbak Novel Yang- ini yang, di gym gitu loh. ya, kayak buah itu kita ngeliat tuh sedang ranum Iya, gitu, iya, tinggal iya. metik. Ayo kita pindah boleh nggak? Panas rasanya. Takutnya kalau tidur itu Mas nanti dimasukin. Nanti dibersihin dulu dong pas pulang. Oh masa aku dibiar. Oke. Apa Mbak? Itu belakangmu. Belakangmu. Nggak, Mbak. Coba sana, Pak. Aku lemes Om. Ya, mati. Nah, ini juga unik kita datengin, Mbak. Iya, saya di sini. Pernah itu enggak nonton film-film drama kolosal kayak drama Kumbara apa Sahur Sepuh? Ya. Ada yang jual gubuk-gubuk terus warung. Heeh. Tapi jualannya itu jadul. Kayak kedai Kisana mau beli apa? Ada apa, Iya, ya. gitu. Lah, ini difungsikan kayak gitu, Mas D. Sama. Jadi di ini ada meja. Ini secara tak kasat mata di sini tuh banyak sajian. Oke. Dan maaf ya, maaf yang saya. Ini ada ibu-ibu berdiri. Ini panjang kemben begini. Terus rambutnya digelung tapi kayak telanjang dada gitu. Kayak ini sendiri. Oh ngawe-awe ya. Oh, Mbak Noven punya receh. Gak ada. Mbak Noven suruh beli. Gak mau nanti aku Beneran? nggak bisa pulang. Enggak, diantar pasti. Yuk, Mbak Novel sama saya. Aku nggak punya receh. Ambilin aja buat buat bayar. Nggak tahu nanti mau beli apa. Kan masih. Beneran ini, di angin ini datang loh, daripada nggak ditahan di sini loh. Mas Jim, pegang uangnya. Ayo. Enggak, yang suruh. Iya. Mas D, tak tunggu sini, aku harus nimbungin yang Ayo. Mas Jim depan, Mas Jim. Iya, saya yang depan Yang aja. nawari Mas, kalau ditanya dengan suara apa bayar aja. Lun. Ki wonten Kang badhe tumbas. Niki jajanane Nah ini Mas. ning ra iso dipangan. Iya. Ya, saya dapat itu. Iki jajanane ning ra iso dipangan. Jadi ini loh ada jajanan tapi nggak bisa kamu makan. Emang apa? Mas. Mbak Noven suruh pilih dulu yang mana nanti baru dijelaskan. Mau yang tak coba gambarin ya, yang dibungkus daun pisang, yang ada di piring. Piringnya tuh piring-piring coklat kayak gitu, piring coklat tanah. Apa yang ada di apa ya? Bungkusan daun. Bungkusan daun jati. Tapi dibungkus nggak tahu isinya apa. Yang daun pisang, daun jati di piring, sama yang ditenggok. Ditenggok itu apa ya? Tenggok itu kayak anyaman bambu, tapi ditutup kain seperti itu. Mbak suka apa? Nah. Yang di piring, bungkusan, apa yang ditenggok, Yang jajanannya. Paling aman. Ya, terserah Mbak mau apa, ikuti kata hati aja. Daun jati. Daun jati. Daun Daun jati. bener berarti sama. Iya. Piring saya dibayar aja Mbak. Dibayar aja, Mau Mbak. beli berapa bungkus? Tanya Mas Di. Mbak Noven mau beli berapa? 3 biar dapat semua. Oh iya. 3, ya sudah. Oh iya, 3 tapi gini Mbak. Temanmu yang lain mana? Dia tanya Mas Di. Bukan kita, di Oh, luar kita. Jadi Bentar, Mbak yang Noven sudah datang duluan katanya. kesini ada 3 orang nggak? 5 total. Yang perempuan? 3. Iya, Berarti 3 itu buat buat mereka. satu. Oh, ya udah. Oke, transaksi sekarang. Transaksi beli.
Yang lain sekalian. Oh, udah diminta ini, Mbak. Kasihkan aja. Taruh sini, Om. Ambil aja, Mbak. Sini. Niki nopo isine Dikasih bungkusan tahu. Nanti saya suruh buka. daun jati. Ambil ya. Dibuka mawon. Enggak, Noven. Noven taruh sini. Udah ya, Mas Di? Buka ininya, Mas Di. Tutupnya. Apa itu? Lidi. Iya. Kayak ini kayak jajanan kuliner tradisional Jawa gitu loh. Di pasar-pasar tradisional. Buka embut, Mbak. Gak apa-apa. Ini Daripada apa nggak dulu? boleh pulang. Ini apa dulu? Gak apa-apa. Daripada nggak boleh pulang tambah berat loh. Nggak dihabisin. Buka. Kayak makan mie, coba. Rasa penuh masuk. Rasa ya? Rasa ya? Nah. Ini apa? Nggak apa-apa. Buka. Aromanya udah terasa ini. Disuapin sih. Aroma lainnya. makanannya. Dikasihkan. Oh, mau aja aku bawa. Udah. Makan lagi. Lainnya, Mbak, suruh sini. Nanti tak ceritain apa itu. Nggak apa-apa. Rasa, masuk. Ini secara halus ya. Kalau saya tadi ngelihatnya bungkusannya benar, itu bungkusan daun jati. Cuman ketika dibuka seperti ini itu cacing tanah dan hidup seperti itu. Tapi sebenarnya ibunya ini nggak jebak atau gimana sih, wong sudah dibilang dari awal iki ono jajanan tapi ora iso mbok pangan kayak gitu. Ini ada jajanan tapi sebenarnya nggak bisa kalian makan. Ini jajanan kita kayak gitu. Cuman kalau mau beli boleh seperti itu. Mau ngincipin juga boleh. Itu yang kayak jeruk tadi itu, maaf ya Mas, pipis. Ya menjebak Om. Enggak, tidak bilang. Kan nggak bisa dimakan. Ya. Nggak apa-apa. Sun nggih, Bu. Oke. Udah belatung barang tuh mesti dibikin rempeyek. Coba ibu-ibunya bisa jelasin kalau yang daun pisang ini tikus. Ini tikus yang di piring gerabah ini belatung. Yang ada di tenggok ditutupi itu saya nggak berani buka. Iya. Baru rumahnya. Yuk. Tadi Sun, pilih yang Ibu. paling mending itu nggak? Ya, pilihan bagus Mbak Noven. Iya. Alhamdulillah. Tuh ya. Yuk. Sempat berhenti di sini nih. Di sini apa naik? Di sini tok. Pas itu di sini tok. Tapi waktu nyorot tuh Prita sama Mbak Dita tuh sempat kaget waktu ngeliat ke pohon ini ada apa ya? Oh, bambu ini, bambu Iya. hijau kan? Di atasnya gitu katanya, di bagian situlah. Ada apa Mbak yang diceritakan? Nah mereka nggak mau ngomong. Gerak. Iya. Nih. Gerak sendiri. Itu kayak itu loh Mas Di, manusia reptil. Dia Kayaknya kayak apa? Lihat panda, itu kan panda Cina yang nemplek di bambu, ya. kayak gitu. Tapi dia biru ya, kuning. Badannya biru, matanya biru. kuning. Matanya kuning. Iya. Reptil. Manusia reptil kalau menurut saya. Tuh. Iya, ini dia kayak Ini tak ada di gerak-gerakin. di pohon ini. Dia kayak kena lampu dia naik mencolot ke atas. Matanya kuning. Iya. Kayak neon. Kayak lizard man gitu ya. Sempat waktu survei kemarin di tempat yang tadi itu kan masih bercandaan tuh terus waktu nyosot sempat lihat, tapi aku nggak tahu sih bener apa nggak yang nggak lihat itu. Kayak neon kuning tuh Mbak, lampu kabut. Tapi kayaknya entitas yang di sini itu nuntun kita ke sana terus ya. Iya. Justru ini kayak jadi LO-nya sekarang. LU. Di sini kita akan turun Om, Mas, tapi agak curam. Ini ya. Dari situ. Nah, itu kolosalnya kayak zaman-zaman Majapahit ya. Memang Di sini dan karena bentuk dari struktur bangunannya atau arsitekturnya itu kayak Majapahit. Saya dari tadi melihat seperti rombongan-rombongan prajurit, kemudian danyang-danyang yang dandanan kolosalnya kayak di film-film itu. Oke. Ketika kita masuk sini, uniknya gitu. Dari depan atau di sini aja? Di sini aja gitu. Dan
Bau terasi nggak sih? Dari tadi aku ngebau terasi. Iya. Tapi emang Aku di tengah. Oh, jangan-jangan dari Mbak Rifan mana yang gitu? gitu. Bukan. Oh, bukan Kalau ya? di sini tuh jauhnya dari mana kan gitu pertanyaannya. Dan mencurigai Cuman satu ini- entitas tapi- sih mesti. Anginnya dari depan tok. Saya rasa entitas karena saya udah menangkap sosok juga lagi Iya, saya sketsa. Hampir mirip sama yang Om Bo ceritakan, memang tampilannya itu kolosal. Kolosal. Bahkan saya dapat informasi dari yang kemarin survei itu ini ya sambil live apa TikTok. TikTok. live IG atau TikTok. TikTok. Nah kemudian kan ada yang ini nih nanya nih dari yang lihat katanya ada entitas dari selatan yang ada di sini. Nah saya kayak nangkep gambaran itu, tapi saya sangat nggak yakin itu beneran dari selatan, Om. Menyerupai mungkin. Memang penyerupaannya tuh apa namanya? Nanti tak tunjukin. Penyerupaannya itu perempuan, kemudian ada ularnya. Mungkin kalau di selatan tuh Blorong. mungkin mirip-miripnya blorong. Nah dia pakai mahkota kayak Majapahit itu, tapi banyak ribut ya. Turun aja sih. Coba di bawah aja. Bawah aja. Saya masih ke bawah yang dari bambu itu dari tadi. Oke sih. Pelan-pelan ya, Mas. Soalnya curam dan licin dan sempit. Nah ini buah maja Om, banyak. Tapi awas hati-hati di bawah banyak yang udah menggelinding. Wih, Nah ini ada arca ya mesti ya. Di mana separuh ular, separuh manusia. Sepasang. Jadi sepasang. Dan ini kayak yang menjadi pembuka atau penunggu ya. oh, oke. Gitu. Jadi manusia sebenarnya ular. Tapi mungkin coba sebentar nih kita lihat saja berarti menggambarkan tentang apa. Ini kayak kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan Nah, Majapahit. entitas-entitas yang tadi saya maksud itu gambarnya kayak gitu Mas Di. Coba Nah. diarahin lagi ke yang sana. Sini. Nah, ada Iya, ada iya. yang kayak itu model-modelnya. Oh, Kolosalnya seperti itu. ya. Dan bahkan mereka bisa keluar dari situ Mbak. Oke. Ini kan Om, kayak gini-gini tuh. Model-modelnya menyerupai arca-arca. Gitu. Jadi ketika suatu bangunan dibentuk ya sedemikian rupa, apalagi di sini ada ornamen-ornamen menyerupai manusia, entitas itu pun akan mengcopy paste sebenarnya. Oke. Bukan berarti mereka atau di sini begini. Saya ada satu gambaran tidak jauh dari tempat ini, memang lokasi ini berdiri tidak jauh dari candi-candi pada zaman lampau. Tepat di bawah kita, mungkin arah sana atau arah sana itu banyak candi-candi, baik yang sudah ketemu atau enggak. Namun karena ini ada di, boleh dibilang tidak jauh dari Gunung Merapi ya, yang pernah terjadi satu mahapralaya atau satu letusan besar pada waktu itu, peradabannya itu pun ikut terkubur. Gimana pada masa lampau banyak seperti desa-desa yang mendiami dan pakaiannya kolosal, Mas, desa mah. Iya. Dan itu lebih lampau. Sehingga ketika tempat ini berdiri karena juga menyerupai candi, energi-energi itu terangkat kembali. Karena kita berdiri di atas tanah yang dulu di bawahnya itu banyak peradaban di tempat ini. Gitu Mas. Ya, yang tadi saya gambarkan mirip sama yang patung tadi itu loh, Mbak Noven. Iya. Kita ketemu di sana. Jadi ada entitas apa namanya perempuan dengan badan entah kayak ular atau belut. Cuman energi yang saya rasakan ini kayak menyerupakan diri dengan yang ada di patung-patung ini. Jadi kayak patung ornamen eksterior itu yang saya rasakan ya. Oke, tokain. Bagi mereka itu kayak kayak pameran galeri. Iya. Ini bagus nih. Kayak Nah, ada gitu. patung yang ini loh yang di mall-mall itu manekin. Pakai baju ini kayaknya bagus ya. Dia menyerupakan. Yang ini kayaknya bagus lagi. Dia menyerupakan kayak gitu. Iya, saya setuju dengan yang disampaikan Mas D. Jadi yang didominasi di sini itu ornamennya klasik Mas D. Energinya klasik. Ada dua hal yang menjadi pendapat saya ya. Ketika waktu itu yang ada di sini yang memilikinya itu
sebenarnya membangun resto ini itu untuk mewujudkan atau menyuguhkan kejayaan Nusantara lewat Majapahit. Semangat Majapahit seperti apa, kemudian mahakaryanya seperti apa, diwujudkan jadilah tempat ini. Dengan biaya yang tidak sedikit, jadi makan biaya belasan miliar. Tapi karena sesuatu hal kemudian ini terpaksa ditutup. Nah, ketika ini masih aktif pun sudah terkadang walaupun estetik tapi juga menyimpan mistik. Gitu. Ketika ini tutup, itu dikira tempat ini menjadi seperti apa yang mereka mau, entitas-entitas itu. Dan saya tidak menangkap ketika masuk sini ada yang nggak menyerupai kuntilanak, pocong, genderuwo, tidak ada. Semua paling yang di sana tadi ya? Iya, di luar. Masuk kayak kita ke daerah ring 2 lah. Yang ditampilkan adalah segala kejadian atau peristiwa yang dulu pernah ada di tanah sini. Tanah tidak jauh dari sini, karena ada seperti getaran-getaran itu tempat-tempat suci pada waktu itu. Ataupun tempat-tempat yang dulu pernah menjadi satu peradaban atau satu perkampungan. Di situ pasti ada bangunan sucinya berupa candi kalau kita ketahui. Sehingga entitas-entitas ataupun memori yang pernah ada di situ terangkat ketika melihat satu tempat seperti ini. Karena saya merasakan ketika masuk sini seperti zaman klasik, Mas. Di abad ke-8 hingga abad ke-11 yang saya rasakan. Zaman Mataram kuno gitu ya? Iya, dan antara peralatan Majapahit juga. Sehingga kita ambil contoh ya seperti arca-arca ini kemudian menarik energi itu. Menarik gitu. Dan sebenarnya netral Mas ketika kita masuk sini. Tetapi kita memasuki kawasan yang ini sudah dimensinya gitu. Karena saya merasa ini tidak terbengkalai seperti ini benar-benar masih aktif. Bahkan ada obor yang menyala, tapi suasananya itu nggak malam, nggak siang, jadi kayak temaram gitu ya. Seperti itu. Dan ada orang-orang dengan pakaian-pakaian kolosal yang membawa makanan, yang membawa tombak, itu kayak berputar. Tapi saya belum ditunjukkan siapa yang menjadi raja ratunya atau jajaran menteri di sini gitu. Mungkin kita ke sana Iya. Lanjut dulu. Terulang ya? Iya. Ini tapi campur Hindu Bali berarti toh Om? Apa? Majapahit tapi juga Hindu Bali toh? Ada gambar bareng. Sungainya tuh mana tuh? Ini samping ini ada kolam, Mas. Nah, sungainya di sana, sebelah sana. Sungainya di sebelah sana. Kalau mau kita lewat sini. Lewat sini. Nanti kita lihat sungainya dari sana. Atau mau mampir? Oh enggak, harus saja. Nanti kita ke yang ruang belakang ini. Apa? Ada kodok. Tokek. Nah, ini depan kita kanan. Iya, ini sungai Om. Ada kayak sisa-sisa ini ya, lupa lilin merah. Ya. Lilin. Tadi kemarin di atas nemu ini hiu. Iya, ini. Sebelum kita masuk ke sini ya. Ini pintu gerbang ini, Mbak. Pintu gerbang yang menghubungkan sebenarnya kita akan lebih pisah ya. Ada yang dia inti di dalam, ada entitas diundang dari luar masuk ke sini. Dan ini memang saya juga melihat ada beberapa orang yang datang ke sini membawa sesaji dibuangnya ke sini. Kayak dilarung, tapi enggak dilempar. Ada beberapa yang duduk di sini. Ada satu pemimpinnya di sini dan menyalakan api ya, menyalakan seperti lilin atau apa, tapi menyerupai lilin seperti ini, tapi bukan ini. Kemudian ada entitas-entitas yang dipanggil. Yang saya rasakan di sini didominasi dengan entitas ular. Dan entitas ularnya ini bukan satu ular utuh, tapi separuh badan manusia, separuh badan ular. Tapi berbeda dengan yang tadi di sana, Mas. Itu adalah rumah. Ketika mereka sudah nyaman, sering dipanggil, mereka menempati itu. Gitu. Dan saya melihat satu sepasang itu sangat berkuasa di sini. Jadi ini inti, kemudian ada luarnya. Nah, luarnya itu dikuasai oleh dua ular ini. Kalau yang di inti itu isinya yang kolosal. Kalau yang di luarnya ini sepasang. Jadi
ada ularnya jantan, ada ularnya betina, dan mereka selalu saling mengikat ekor dengan ekor. Jadi melingkar. Bentuknya gini, Mbak. Jadi yang sini ngikat ekornya gini, yang ini ngikatnya ekor ini. Mulutnya gigit ekor, yang mulutnya jantan gigit ekor betina, mulutnya betina gigit ekor jantan. Jadi muter. Kemudian yang satu memang menggunakan perawakan seperti kerajaan selatan, gampangannya kayak Nyi Blorong gitu, Bang, benar. Nah, yang jantan itu ada tanduknya. Terkadang entitas yang bertanduk ini itu tidak wujudnya ular, tetapi wujud tinggi gede. Jadi bisa merubah tubuh sesuka dia. Ini yang kadang sering dinampakin atau lihat. Nah, kalau yang dari sini bentuknya itu apa ya, Mas? Ini serba merah ini, Mas. Gitu. Jadi kayak wujudnya kayak perempuan. Tapi saya tidak lihat bawahnya seperti apa. Jadi kayak kuyang modelnya, melayang gitu. Tapi rambutnya merah, kulitnya merah, badannya merah semua. Nah, ini yang kadang menyesatkan orang. Ketika orang datang ke sini paling minta sesuatu hal. Ditambah lagi, saya melihat dari 2 ekor ular itu ketika bersatu tadi akan melahirkan banyak ular-ular kecil, yang itu ular-ular siluman. Salah satu tempat melahirkan paling suka di Pohon Beringin yang tadi kita datengin. Gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan keberadaan tempuran yang ada di sebelah sana. Ya. Nah, katanya yang tempuran itu pun ada, sorry Mas, setan merah itu. Iya. Kan ini juga tembusannya ke sana. Iya. Jadi masih satu garis nih, Mas, Mbak. Dan dia memang menguasai daerah sini di tempuran ini. Saya melihat ya entitasnya itu serba merah, Mbak. Jadi dari rambutnya, kemudian badannya itu gimana sih? Mesti kayak apa sih? Ular tapi buntut, pendek. Tapi ada kakinya, ada tangannya gini. Itu kayak makhluk hybrid mitologi gitulah. Iya. Tapi kayak melayang, makanya saya nggak bisa lihat tadi. Bukan kuntilanak, tapi merah semua. Jadi ada bagian yang agak-agak berbentuk hewan, ada yang manusia, itu campurannya itu masih belum familiar. Iya. Gitu. Jadi mungkin posturnya segini, Mbak, rambutnya itu lebih panjang. Jadi kalau jalan melayang jadi kayak kuyang, tak pikir tadi. Jadi kayak berodot, tapi kok ini kayak apa, Pak? Kayak badan ular gitu, pasti. Jadi ada terus sisik, terus tangannya itu pendek tapi segini. Tapi tangannya cuma capit. Itu kan. Iya, jadi nggak bentuk gini tapi gini, Mbak, kayak udang. Bentuknya. Terus ada kakinya juga, kakinya capit juga. Gitu. Kemarin kesini sama Olida. Iya. Dia dapat gambar juga. Nah, gambarnya kalau tak lihat dia relate, Om. Iya. Sama yang Om sama, jadi bisa. Ya kayak gini, Mas, badannya bener nih. Pendek, bentuknya gemuk pendek, terus tapi ini kan panjang nih. Dia segini aja. Terus ini ada ekornya, tapi ekornya tumpul pendek juga. Ini kaki, Mas, sih. Gini. Ya. Nah kan tangannya ini kan panjang kayak tangan manusia ya, dia lebih pendek lagi. Nah ini satu pasang bukan suami istri, ini satu pasang. Oh iya ya. Ini yang saling gigit tadi ya, Om. Ini gigit ekornya. Jadi bentuk satu putaran dan itu mengutari areal ini. Gitu. Gede banget berarti. Karena ngomongin lokasi kan kita berada di sungai yang katanya ada tempurannya di sana. Kalau orang-orang Jawa zaman dulu beberapa kan mempercayai tempuran sungai itu jadi kayak habitat makhluk astral seperti itu, makhluk yang secara energi temanya itu air, makhluk sungai seperti itu. Tetapi ketika ketemu tempat yang cocok, mungkin dia bisa mewujud ke beberapa visual yang itu menyerupakan dengan tempat yang dia sukai kayak gitu. Iya benar. Jadi tempuran sendiri ini memiliki satu makna, ya, itu pertemuan dua arus. Tempat-tempat ini biasanya dipakai untuk ritual seperti tompo kungkum ya di situ. Jadi bertapa bersemedi dengan cara berendam di air. Kemudian untuk menguji keilmuan secara kanuragan. Ada juga untuk melarung nih, Mas, dia paling sering. Iya. Nah biasanya di tempuran ini itu ada kerajaan siluman sungai. Nah, di mana entitas ini pasti di situ ada kedung ya, ada kedung satu palung yang ada di dasar sungai. Nah, ini biasanya ada entitas yang dia suka atau memelihara hewan-hewan, seperti tentunya
lele lokal atau juga ikan pesut atau ikan sidat. Ikan sidat itu. Nah, ini biasanya kalau orang ngambil mancing dibawa pulang sakit orangnya itu. Dan biasanya di tempuran ini juga terkadang kalau maaf ya, ada orang tenggelam itu ketemunya di situ. Gitu. Selain itu juga tempat untuk melarung benda-benda pusaka yang sudah kasarannya sudah tidak dirawat lagi atau dibuang lah, dilarung nanti dilarungnya di tempuran, sehingga tempuran itu kayak perempatan, dia ketemu semua macam energi akan berputar di situ. Pusatnya pertemuan. Bagi dunia mereka itu kayak strategis gitu ya. Strategis ya, kayak titik strategis. Misalkan di situ banyak pertokoan, nah penggambaran dari tempuran itu seperti perempatan jalan, ramenya kayak gitu. Sehingga banyak orang kemudian melatih ilmu, kalah berkah dilakukan di situ. Kenapa? Karena energi-energi itu yang diserap atau membuang pegangan atau juga membuang apa yang menjadi ilmunya, misalkan gitu, Mbak. Oke. Sehingga energi yang terpusat itu terkadang akan dicari orang seperti itu tadi. Karena banyaknya entitas-entitas, ditambah lagi di situ banyak sekali rumpun bambu atau tanaman semak seperti ini, semak perdu gitu. Dan tempuran pasti identik dengan entitas siluman ular juga. Selain di istana siluman sungai juga siluman ular. Tapi Om, terkait dari gambar yang digambar Mas D sama Mbak Olida ini ya, terus juga sebenarnya dari awal selain yang patung arca kita lihat tadi penggambaran dua ini, kan di awal tuh memang di depan ada di gerbang datangnya kan ular juga tuh dua. Ini kalau sebenarnya si dua entitas ular ini mereka sudah ada dari dulu atau baru-baru aja atau gimana? Iya, lebih dulu sebelum tempat ini dibangun, Mbak. Bahkan ketika ini dibangun sebenarnya sudah ada beberapa peringatan atau masalah ya. Masalah secara metafisik, di mana boleh dibilang sajennya kurang, belum ada selamatan atau tirakatan gitu. Jadi saat ini kemudian terbengkalai ya, kalian menyediakan istana buat kita. Ya, sehingga ada beberapa unsur-unsur metafisik yang mempengaruhi tempat ini, kemudian auranya nggak nyaman, panas, uring-uringan, bawa sial. Gitu, termasuk pemilihan tempat itu sangat berpengaruh. Terutama untuk tempat bisnis. Feng shui-nya seperti apa gitu. Walaupun ini sebenarnya lebih cocok tempat ini dijadikan untuk tempat sarana ibadah daripada untuk sarana bisnis gitu. Kalaupun kemudian di situ banyaknya jemaah yang datang atau berziarah atau pengunjung yang datang, baru ada fasilitas penunjang berupa food court atau kafe atau resto itu bisa. Tapi utamanya adalah untuk fasilitas beribadah, sembahyang, meditasi, refreshing gitu, tapi secara spiritual. Kenapa? Karena feng shui-nya salah kalau saya lihat gitu, untuk penataannya gitu, karena ada sungai. Karena kita ketahui kalau candi-candi zaman dulu itu pasti tidak jauh dari sungai. Kenapa? Karena mencari bahan baku lebih mudah, bantuan andesit, kemudian tempat yang tenang, feng shui-nya bagus karena ada udara dan air saling berkesinambungan gitu. Jadi lebih tepat untuk menenangkan diri. Nah, ketika kemudian difokuskan tujuan utama untuk hal-hal yang berkaitan duniawi atau uang, itu akan kebalikan yang terjadi. Namun jika kemudian yang didirikan tentang sarana ibadah atau sarana spiritual, baru sarana penunjangan dari resto itu pas. Itu Mas Mbak. Jadi memang tempat ini tidak kemudian membawa sial, boleh dibilang bukan, tetapi penataannya yang mengundang energi buruk untuk masuk sini. Salah satunya kesialan dalam usaha itu. Jadi ini ya, sebenarnya semua tempat, semua lokasi itu punya nilai masing-masing. Apa ya, kalau ini tempatnya buruk, tempatnya bawa sial, itu kayaknya nggak semua kayak gitu Om. Jadi setiap tempat itu kayak punya pulungnya sendiri-sendiri, punya kebaikan sendiri-sendiri, asalkan penggunaannya itu pas. Iya, penataannya ditujukan atau diperuntukkan untuk apa itu sangat berpengaruh. Itu sih Mas Di, Mbak Noven. Mbak Noven gimana? Ya, mencekam sih. Walaupun kayak apa ya, agak nyantai karena keingetnya kan dulu ini tempat wisata ya, hitungannya tempat makan, tapi ternyata di balik itu juga tetap ada hal gelap di situ. Oke, gimana? Kita mau ada spot lagi dari teman-teman survei kemarin, atau kita cukup stop di sini dulu. Oke. Ya, maafkan Iya, terima kasih untuk
teman-teman Sobat Jabarika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa bijak ya dalam menyikapi penelusuran pada kali ini. Pesan-pesan moralnya seperti apa, ambil yang baik, buang yang buruk ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang bertugas semuanya. Iya, termasuk tim yang survei. Tim survei juga luar biasa. Jadi kali ini kita ajak untuk penelusuran karena kita sendiri baru tahu lokasi ini ya Mas Di. Maksudnya baru datang ke sini. Dan saya unik ketika ke sini tadi, yang antar saya nggak berani. Tapi masih ada di aplikasi. Oh iya. Dan Nanti pas pulang nanti diantar. nggak mau ngambil. Ya. Jangan lupa untuk Sobat Javanika tetap mendukung channel Kisah Tanah Jawa, podcast Tanah Jawa, dan juga podcast Obrolan Santai. Karena hampir sama ya, semuanya dengan cara di like, subscribe, nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin jika kalian suka. Tinggalkan di kolom komentar itu adalah masukan, kritik, dan saran. Oke. Gitu. Dan kira-kira kita mau kemana lagi di sini? Nah, ide-ide boleh itu ditemukan di bawah sini. ini. Ya. Terima kasih. Tak lupa sebelum kita tutup, terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita untuk syuting pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja hanya di DOS Indonesia. Jadi temukan alat-alat kamera dan alat-alatnya lainnya yang mutakhir, yang terpercaya dan tercanggih, serta dengan harga yang bersahabat. Di mana lokasinya, Pak Noven, Mas Di? Ada di Jalan Kaliurang. Kalau di Yogyakarta, karena DOS Indonesia tersebar outlet dan tokonya di seluruh Indonesia. Betul. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum. Salam rahayu.